Halo Soma, salam kenal, aku Kurnia. Setelah di video sebelumnya kita ngebahas tentang relasi, di video ini kita akan ngebahas tentang fungsi yang meliputi pengertian fungsi, apa sih hubungannya relasi dan fungsi, dan domain, kodomain, serta range. Fungsi adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota dari suatu himpunan dengan tepat satu anggota di himpunan lain. Diagram panah di samping merupakan salah satu contoh dari fungsi. Menurut gambar, maka fungsi dapat dikatakan seperti ini. Dan oleh karena fungsi adalah relasi khusus, maka fungsi juga dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, apa sih hubungan relasi dengan fungsi? Fungsi merupakan bagian dari relasi. Nah, jika diilustrasikan maka akan seperti ini. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat mengetahui nih, kalau fungsi itu sudah pasti relasi, namun relasi belum tentu fungsi. Nah, supaya lebih paham, di sini udah ada 3 diagram panah dari relasi. Selanjutnya, kita akan nentuin nih, mana yang merupakan relasi sekaligus fungsi, dan mana yang relasi namun bukan fungsi. Untuk menjawabnya, kita bisa ingat-ingat lagi nih, apa sih tadi pengertian fungsi? Setelah itu, mari kita lihat gambar 1, gambar yang paling kiri. Gambar 1 itu adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Selanjutnya, untuk gambar 2, ayo fungsi atau bukan? Bukan ya, karena ada anggota A yaitu C yang tidak memiliki pasangan di B. Untuk gambar 3, apakah fungsi? Bukan juga ya, karena ada anggota A yaitu A kecil yang memiliki lebih dari satu pasangan di B. Hai, aku Ria. Materi selanjutnya yaitu tentang domain, kodomain, dan range. Nah, untuk memahami apa itu domain, kodomain, dan range, perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat himpunan P dengan anggota himpunannya yaitu A, B, C, dan D. Nah, anggota himpunan P ini disebut dengan daerah asal atau domain. Lalu ada himpunan Q dengan anggota himpunannya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, anggota himpunan Q ini disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Kemudian 1, 2, dan 4 ini disebut daerah hasil atau range, yaitu himpunan anggota-anggota Q yang mempunyai pasangan dengan himpunan anggota P. Selanjutnya, pada gambar diagram panah ini, A dipasangkan dengan 1, dapat ditulis sebagai berikut. Dibacanya, A dipetakan ke 1. Pada bentuk A dipetakan ke 1, 1 ini disebut bayangan atau peta dari A. Nah, untuk penamaan suatu fungsi atau pemetaan dapat diberi nama dengan F, G, H, atau huruf kecil lainnya. Misal, fungsi F yang memetakan A ke 2, kemudian fungsi G yang memetakan 3 ke 4. Nah, dari penjelasan tentang domain, kodomain, dan range tadi, agar kita lebih memahami tentang domain, kodomain, dan range, mari perhatikan contoh soal berikut. Diketahui himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B anggotanya 1, 4, 9, 16, dan 25. Relasi yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B adalah akar dari. Tentukan diagram panah, domain dan kodomain, serta range-nya. Oke, mari kita bahas bersama-sama untuk penyelesaian soal ini. Untuk yang pertama, kita akan membuat diagram panah. Diagram panahnya dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Kemudian, relasi yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B yaitu akar dari. Maka, kita akan mencari anggota himpunan A yang merupakan akar dari anggota himpunan B. Sehingga didapat 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, dan 4 akar dari 16. Selanjutnya kita akan mencari domain dan kodomain. Domain merupakan daerah asal. Daerah asalnya di sini yaitu himpunan A. Maka domainnya yaitu seluruh anggota yang ada di himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kodomain. Kodomain merupakan daerah kawan. Daerah kawannya di sini yaitu himpunan B. Maka kodomainnya yaitu seluruh anggota yang ada di himpunan B, yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25.
Dan yang terakhir kita akan mencari range-nya. Range merupakan daerah hasil atau hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan daerah asal. Maka didapat range-nya yaitu 1, 4, 9, dan 16. Nah, Soma, itulah pembahasan materi mengenai fungsi, domain, kodomain, dan range. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Jangan lupa untuk menyimak materi selanjutnya. Bye-bye.